Oke cuy, seperti yang kalian minta melalui tab komunitas, kali ini Mimin hadir untuk menjelaskan dan mengulas manhwa dengan rating yang lumayan tinggi dengan cara yang menyenangkan, informatif, dan menghibur untuk membantu para ucuy lebih memahami detail yang mungkin terlewatkan saat membaca. Secara keseluruhan Mimin mencoba menjelaskan dengan cara yang paling sederhana yang Mimin bisa, sembari menambahkan masukan dan fakta menarik. Buktikan jika kalian menyukainya, dan tembusin hingga 10.000 views. Dengan begitu Mimin akan melanjutkannya dengan durasi yang sangat panjang. Cerita dimulai dengan menggambarkan dinding tua yang menakutkan. Di samping furnitur kayu yang bobrok, serangga kadang-kadang terbang masuk melalui ventilasi. Saat seekor serangga terbang, lewat seorang anak laki-laki mengungkapkan rasa iri terhadapnya. Dia menangkap serangga di antara tangannya, memeriksa sisa-sisa serangga itu, kemudian menjilatinya. Dia pun berhenti sembari mengomentari kepahitannya. Dia menyebutkan bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di tempat ini, selalu terjebak di sini ditemani lampu-lampunya yang berkedip. Karena namanya tidak pernah disebutkan, maka kita akan memanggilnya sebagai Ucuy. Ucuy menulis pengenalan diri untuk jika suatu saat nanti dia bisa meninggalkan ruangan bawah tanah ini. Ucuy menyatakan bahwa pengenalan diri biasanya dimulai dengan nama, tetapi dia tidak tahu namanya karena tidak ada yang pernah memanggilnya dengan nama. Dia melirik sebuah foto dan berkomentar bahwa dia seharusnya memiliki identitas, menunjukkan fakta bahwa dia ada bersama ibu dan ayahnya. Dia dipisahkan dari ibunya tak lama setelah ia lahir. Hal itu terlihat jelas dari senyum cerahnya di dalam foto tersebut bahwa ibunya pasti sangat mencintainya. Ayahnya menyela pikirannya dan mengatakan bahwa ibunya telah tiada. Ucuy balik bertanya, apa maksudnya? Ayahnya menjelaskan bahwa dia meninggal tak lama setelah kelahirannya dengan melompat dari jembatan. Ayahnya mulai tertawa sehingga membuat Ucuy marah. Ucuy menyatakan bahwa meskipun pria ini adalah ayahnya, tapi dialah yang telah mengurungnya untuk mencegah Ucuy melarikan diri. Ruang bawah tanah ini memiliki banyak pintu, masing-masing pintu memiliki kuncinya sendiri, dan ayahnya lah yang menyimpan semua kuncinya. Ayahnya menyatakan dia tidak akan pernah membiarkan Ucuy keluar dari sini. Ayahnya bertanya, apakah dia belum menjelaskan alasan ibunya melompat dari jembatan? Ucuy tampak ketakutan. Ayahnya kemudian mengambil seonggok kue dan mendorongnya ke wajah Ucuy. Dia melanjutkan bicara bahwa ibunya takut pada dunia tempat dia tinggal. Dia menggunakan kue sebagai metafora untuk dunia, kemudian memecahkannya dan mengklaim bahwa kiamat akan datang. Wajah Ucuy tampak gelisah. Ayahnya menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Ucuy keluar karena dia mencintainya. Dia tidak tega kalau harus melihat puteranya menderita. Ucuy gemetar karena marah. Dia mengatakan kalau semua itu adalah bohong dan hanya alasan yang konyol. Dia menuntut agar ayahnya berhenti berbicara buruk tentang ibunya. Apakah ayahnya berpikir Ucuy akan mempercayainya setelah apa yang dia lakukan pada Ucuy? Ayahnya menjawab bahwa itu terserah Ucuy, apakah dia akan mempercayainya atau tidak. Kemudian dia menyita buku catatan Ucuy yang berisi pengenalan dirinya. Buku itu pun dibakarnya dan berkata kalau Ucuy tidak akan pernah melihat siang hari. Ucuy Marucuy mencoba menghentikannya, tetapi ayahnya mengabaikan dan hanya menyisakan seonggok abu. Ucuy mempertanyakan bagaimana bisa orang seperti itu bisa menjadi ayahnya. Ayahnya menyatakan bahwa Ucuy tidak seharusnya berkata seperti itu. Ayahnya bersikeras bahwa ini semua dia lakukan adalah untuk kebaikan Ucuy. Ucuy diam dan ikuti saja, tegas ayah pada Ucuy. Kemudian Ucuy diminta untuk mengikutinya sewaktu mereka berjalan menyusuri lorong. Ucuy memperhatikan bahwa ini terjadi pada waktu yang sama setiap hari. Bahkan dari ventilasi yang mengarah keluar, dia tidak mendengar apapun kecuali suara dia dan ayahnya. Mereka hanya berdua di ruang bawah tanah yang luas ini. Saat ayahnya mulai menulis di papan tulis, Ucuy berkomentar, mengapa semua ini terus saja diulang setiap saat? Lagi-lagi ayahnya berkata, cukup diam dan ikuti saja. Satu hal yang membuat Ucuy bertahan dalam kehidupan yang monoton ini, dia tersenyum pada sebuah buku dan berkata bahwa dia dapat membaca buku dari perpustakaan untuk hiburan. Dia lebih suka buku-buku yang menggambarkan dunia luar. Dia membayangkan seperti apa dunia luar itu. Keajaiban tentang kehangatan sinar matahari dan mimpi berlari melalui rumput dan pepohonan. Dia ingin bertemu orang lain dan memiliki seorang teman, tetapi yang terpenting dia harus menemukan ibunya dahulu. Ayahnya kemudian menendang wajahnya, merampas buku dari tangannya sambil memarahinya karena sudah membacanya.
Ayahnya mengingatkan bahwa hanya buku-buku tertentu yang diizinkan untuk dibaca, dan buku ini adalah tentang dunia luar. Sang ayah menertawakannya, mengejek ketertarikan puteranya dengan dunia luar. Kata-kata yang terus diulang bahwa dia dilarang meninggalkan ruang bawah tanah ini. Dia memperingatkan bahwa ketika kiamat terjadi akan ada kekacauan dan kehancuran yang hanya menyisakan abu. Sang ayah bersikeras bahwa ruang bawah tanah adalah satu-satunya tempat untuk bertahan hidup. Ucuy yang frustasi menyatakan bahwa dia lelah dengan kebohongan ini dan juga tentang kiamat yang akan datang. Dia benci dikurung dan disiksa secara fisik. Dia bersumpah untuk melarikan diri meskipun harus menunggu saat yang tepat. Dia berencana untuk mengambil kunci dan melarikan diri sesegera mungkin. Setelah ayahnya pergi, Ucuy terlihat berjuang dengan push up. Keringat mengalir deras di wajahnya. Ayahnya mengkritiknya karena kelelahan setelah menyelesaikan hanya 10 kali push up, meskipun dengan beban berat di punggungnya. Ketika Ucuy pingsan di bawah beban itu, ayahnya mendekat sambil mengulurkan tangan. Bingung dengan gestur yang tampak peduli ini, Ucuy mempertanyakan niat ayahnya. Ayahnya dengan kasar menariknya berdiri, lalu kemudian menendang kakinya hingga terjatuh dan membuatnya menabrak cermin. Dia memperingatkan Ucuy untuk tidak pernah mempercayai siapapun yang mengulurkan tangan untuk membantu, terutama di hari kiamat nanti. Menekankan betapa pentingnya keterampilan tempur untuk bertahan hidup. Sang ayah memperhatikan kurangnya respon dari Ucuy dan memanggilnya lemah. Dia memutuskan untuk mengakhiri sesi pelatihan hari itu dan mulai pergi. Ucuy yang melihat ini sebagai kesempatan. Dia dengan cepat meraih pecahan kaca dan dengan ayahnya yang masih belum sadar, Ucuy bersiap untuk menyerangnya. Dengan cepat dia berlari ke arah ayahnya. Ucuy percaya diri bahwa dia akan bisa membunuhnya dan segera melarikan diri. Tetapi saat Ucuy mendekat, ayahnya tiba-tiba berhenti. Sang ayah rupanya tidak benar-benar lengah. Dia melihat bayangan Ucuy. Dengan senyum bengkok dia berbalik menghadapi serangan yang datang. Ucuy heran melihat ayahnya yang bergerak seperti itu, tetapi tetap melanjutkan rencananya dan mencoba untuk menusuknya. Sang ayah menghindari serangan yang membuat Ucuy keheranan. Sang ayah kemudian berputar, memutar tubuhnya kemudian memberikan tendangan KO pada Ucuy. Sebelum pingsan, Ucuy sempat mendengar sebuah tendangan sebentar. Kemudian suara dari air yang menetes membangunkannya. Dia duduk untuk melihat air di wastafel yang menetes ke dalam ember. Ayahnya datang dan berkomentar bahwa dia akhirnya terbangun. Sang ayah bilang kalau serangan Ucuy tadi adalah upaya yang terbaik, tetapi kemudian mengingatkannya bahwa menggunakan apapun selain tangan kosong membuat pelatihan tidak ada gunanya. Sambil menyeringai, dia menambahkan bahwa hukuman untuk menggunakan senjata adalah 2 kali lipat pelatihan. Sang ayah mengunci pintu sel dan pergi, menasihati bocah itu untuk beristirahat karena besok akan menjadi hari yang berat. Dia tertawa saat lampu redup dan berjalan menyusuri lorong. Bocah itu menyadari sesuatu yang tidak diketahui ayahnya. Saat lampu mati, semua listrik di ruangan berhenti sejenak. Semua kebisingan ikut memudar. Jika dia fokus selama saat itu, dia dapat mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak terdeteksi meskipun jauh. Ucuy samar-samar dapat mendengar suara roda berputar, burung-burung berkicau, dan sebuah kota yang ramai. Dari sini dia menemukan 2 hal. Saat ayahnya bilang sudah waktunya tidur, sebenarnya itu masih siang hari di atas sana. Selain itu bumi padahal damai. Ayahnya terus bersikeras bahwa kiamat sudah dekat. Itu semua dia jadikan alasan untuk memenjarakannya. Sudah diputuskan bahwa dia akan melarikan diri dan menemukan ibunya. Setiap kali dia bertanya tentangnya, dia diberitahu bahwa ibunya sudah meninggal. Tetapi sekarang dia tahu kalau ayahnya berbohong. Dia percaya ibunya masih hidup. Dia menarik selimutnya dan bertekad untuk menemukannya. Adegan kemudian beralih ke ayahnya yang berjalan menyusuri lorong sembari tertawa ketika teleponnya berdering. Dia berhenti dan melihat bahwa panggilan itu dari seseorang bernama River. Ekspresinya menjadi serius dan dia bertanya, "Apa?" Kemudian menyuruh mereka untuk lain kali menghubunginya saat Ucuy tertidur. Ayahnya mendengarkan River selama beberapa menit. Ketika River akhirnya berhenti bicara, sang ayah menjawab kalau Ucuy baik-baik saja dan dia masih hidup. Kemudian dia jatuh ke lantai sembari menangis terseduh-seduh dengan apa yang didengarnya. Beberapa saat kemudian Ucuy mendengar kalau ayahnya tertawa. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa suasana hati ayahnya sedang kacau. Merasakan ada sesuatu yang salah karena tidak bisa bergerak, Ucuy segera melihat ke bawah. Dan ternyata dia sudah terikat pada sebuah kursi. Dia berteriak menuntut untuk tahu apa yang terjadi, meminta untuk dilepaskan. Tetapi ayahnya terus tertawa dan mengabaikan permohonannya. Ucuy frustasi. Dia menggertakkan giginya dan bersumpah untuk membebaskan diri. Dia mulai memberontak sehingga menyebabkan tali perlahan mulai putus.
Tunggu! Ucuy mendongak untuk melihat. Ayahnya melotot padanya dengan suara yang dingin. Ayahnya memerintahkan dia untuk berhenti. Ucuy berkeringat dingin mengingat bahwa pelatihan seharusnya 2 kali lebih keras dan bertanya apakah ayahnya ingat. Ayahnya menjawab bahwa rencananya telah berubah. Mulai sekarang dia akan dipaksa untuk duduk di kursi setiap hari. Ucuy panik dan mempertanyakan apa maksudnya. Ayahnya mengatakan bahwa dia berjanji untuk melatihnya agar bisa bertahan hidup. Ayahnya dengan dingin menyatakan bahwa pelatihan sekarang sudah berakhir. Ucuy kembali bertanya, apa yang menyebabkan perubahan mendadak ini? Ucuy putus asa. Dia berpikir bagaimana ini? Dia tidak akan dapat melihat ibunya jika dia tidak bisa melarikan diri. Kemudian dia mengandalkan usahanya untuk membebaskan diri. Ayahnya memperhatikan ini dan bertanya apa yang dia lakukan. Ucuy Marucuy berjuang dengan seluruh kekuatannya dan berhasil memutuskan beberapa tali. Ayahnya yang melihat ini awalnya terdiam, tetapi kemudian mulai tertawa tak terkendali. Tawa yang tampak seperti setan bungkelekan penghuni jeruk purut. Dia melemparkan pukulan dengan retakan seperti cambuk, mengirim Ucuy dan kursi itu ke udara hingga terjatuh. Ayahnya kemudian mengangkat kursi kembali dan dengan tegas mengingatkannya. Bukankah dia diberitahu untuk tidak bergerak? Sembari tertawa sebelum kembali ke sikap normalnya. Tekad Ucuy tak goyah. Dia mencoba melepaskan diri lagi. Namun kali ini ayahnya menendangnya sembari tertawa. Sementara dia berbaring di lantai. Siklus ini berulang beberapa kali. Namun Ucuy Marucuy tidak dapat memahami apa yang mendorongnya untuk terus menolak. Alih-alih berpura-pura patuh, padahal dia sedang menunggu kesempatan meskipun bertaruh nyawa. Dia menolak untuk melepaskan kebenciannya terhadap ayahnya yang telah memenjarakannya dan menyiksanya. Beberapa saat kemudian, Ucuy merasakan tangannya bergerak dan melihat bahwa dia telah terbebas dari tali yang mengikatnya. Gelombang kegembiraan melonjak melalui dirinya, perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mulai membayangkan ekspresi wajah ayahnya ketika dia berhasil mengalahkannya. Sambil tersenyum dia berbalik untuk menghadapi ayahnya, tetapi dia mendapati ayahnya telah menutup jarak di antara mereka. Ucuy mengharapkan kemarahan atau mungkin kekhawatiran dari ayahnya. Ucuy terkejut ketika dia melihat sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ayahnya menangis, dan tampaknya dia telah menahan air matanya untuk waktu yang lama. Ucuy jelas terkejut menyadari bahwa ini pertama kalinya. Di balik penampilan luar ayahnya yang keras terletak seorang pria yang sangat rapuh. Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya menatapnya seperti itu. Saat ayahnya hendak menyerang Ucuy, bahkan Ucuy tidak mencoba untuk menghindari serangan itu. Saat dia dipukul, Ucuy mulai kehilangan kesadaran. Melalui penglihatannya yang memudar, dia melihat ayahnya mendekat dengan suara gemetar. Ayahnya berharap agar Ucuy dapat mengerti arti dari semua ini. Dia mulai mengingat nasihat ayahnya. Ayahnya selalu menekankan bahwa di antara semua kiat bertahan hidup, aturan yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan ruang bawah tanah ini. Ini adalah tempat yang teraman, yang dilengkapi dengan ribuan mekanisme pertahanan dan sumber daya yang cukup untuk bertahan selama 126 tahun. Meninggalkan tempat yang dipersiapkan dengan baik adalah jalan pasti menuju bahaya. Akhir dunia akan datang tanpa peringatan. Jadi, tinggal di ruang bawah tanah ini adalah keharusan. Saat dia terbangun dan berdiri, dia melihat ayahnya tidak ada di sana. Dia ingat kalau hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya saat ayahnya pergi adalah ketika dia pergi tidur. Ketika Ucuy duduk di dekat dinding, dia merenungkan gaya hidup mereka yang berulang-ulang. Dan situasi saat ini tidak dapat dia pahami apa yang terjadi. Ucuy merasakan bahwa sesuatu yang signifikan akan segera terjadi. Ketika roda berhenti berputar, dia menyadari kecurigaannya benar. Saat pintu terbuka, dia melihat semua pintu di lorong sekarang terbuka tanpa ada seorang pun yang melihat. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia abaikan. Dia berlari menyusuri lorong, berpikir ayah pasti sudah menghentikanku sekarang jika dia ada di sini. Jadi, dia pasti tidak ada. Dia berlari ke ujung lorong untuk mencapai tangga. Ketika dia melihat ke atas, dirinya berseru, "Aku menemukannya." Dia mulai memanjat, berharap dapat melihat cahaya matahari. Saat mencapai puncak, dia menyingkirkan penutup dan mendengar suara mobil. Saat muncul dari lubang, dia menyipitkan mata untuk melawan kecerahan. Ucuy tertegun melihat pemandangan kota yang normal dengan orang-orang yang menjalani hidup mereka dengan damai. Jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya dapat meloloskan diri. Seorang pria mendekat dan bertanya, mengapa dia ada di tengah jalan? Ucuy senang saat melihat orang lain. Menyadari dia harus tetap berhati-hati bahwa ayahnya mungkin akan segera menyadari ketidakhadirannya. Dia memutuskan untuk berlari dan memberi jarak sejauh mungkin di antara dia dan ayahnya.
Saat dia menjelajahi kota, dia merenung. Aku telah memimpikan momen ini sepanjang hidupku, melarikan diri dari ruang bawah tanah untuk benar-benar bebas. Sampai sekarang tampaknya mustahil, tetapi tetap terasa aneh saat pintunya terbuka dengan mudah. Dia berhenti untuk merenungkan itu karena ayahnya tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya sengaja agar pintu tetap terbuka. Dia menggelengkan kepalanya, menolak gagasan itu dengan berpikir itu tidak mungkin. Karena dialah yang membuat aturan untuk tidak pernah meninggalkan ruang bawah tanah. Ucuy kemudian mengamati sekelilingnya, mengamati orang-orang yang menjalani kehidupan normal mereka. Para siswa yang bersekolah, anak-anak bermain dengan gembira dan tersenyum di mana-mana. Dia merenungkan bagaimana ini bisa terjadi. Jika saja ayahnya tidak menipunya soal kiamat, Ucuy tahu bahwa semua ketakutan tentang kiamat itu tidak ada artinya. Karena semua orang bersenang-senang saat ini. Tawa mereka tenggelam oleh suara kepakan sayap burung. Satu pikiran bergema di benaknya, akhirnya datang tanpa peringatan. Orang-orang melihat ke atas dengan tidak percaya. Balon sesaat mengaburkan pandangan Ucuy. Tetapi saat balon itu melayang, dia melihat sesuatu di langit mulai mengaburkan matahari. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Dari objek aneh seperti planet itu, angin puyuh terbentuk. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan beberapa angin puyuh terbentuk secara bersamaan menjangkau bumi seperti tentakel. Kepanikan terjadi saat balon itu semakin dekat. Orang-orang berspekulasi tentang sifatnya. Beberapa berpendapat kalau itu mungkin bulan. Ucuy mempertanyakan kecerdasan mereka dengan menunjukkan cahaya yang terang yang berasal darinya, yang ia identifikasi sebagai mata monster yang melotot ke arah mereka. Namun itu bukan hanya satu monster. Tentakel tersebut sebenarnya adalah ribuan monster yang menyerang bersama. Saat mereka mendekat, Ucuy mengingat nasihat ayahnya untuk tidak pernah pergi kecuali ke lokasi ruang bawah tanah. Itu kemudian dikonfirmasi karena suatu alasan. Monster-monster itu langsung menuju ke ruang bawah tanah sebelum menyebar ke bagian lain bumi. Membuat aturan pertama menjadi usang. Mereka menyerang melalui ruang bawah tanah yang padat, lalu mulai menyebar di permukaan. Beberapa orang lumpuh akibat syok. Menyaksikan salah satu dari mereka dicengkram tentakel monster. Pria itu berteriak, tetapi tidak ada yang berusaha melarikan diri. Mulut monster itu siap melahapnya. Tidak ada yang mampu lari. Mereka semua menyaksikan pria itu dimakan dan hanya menyisakan kepalanya. Kerumunan menunggu. Pria itu berguling sebelum ketakutan dan kepanikan menguasai mereka. Mereka mulai berteriak dan berlari, mempertanyakan apa yang terjadi. Beberapa ketakutan. Sementara pria ini tanpa sadar sedang mendengarkan musik. Sementara yang lain berlari melewatinya. Sosok raksasa melemparkan batu ke orang yang melarikan diri. Monster lain yang menutupi paku dengan mudah mengiris manusia menjadi dua. Berbagai jenis monster muncul dan dengan mudah mengakhiri kehidupan manusia. Seorang pria berteriak untuk segera memanggil polisi. Ucuy mendengar suara yang menakutkan. Teringat ayahnya yang mengatakan bahwa pada saat kiamat dunia akan dipenuhi dengan darah dan jeritan yang hanya menyisakan abu. Apa yang dulunya jalan yang damai telah berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Ucuy melihat makhluk besar menghancurkan gedung pencakar langit. Raksasa itu menegaskan bahwa kehidupan normal mereka sudah berakhir. Reruntuhan kota dipenuhi dengan lebih banyak monster yang turun. Ucuy menyadari bahwa ayahnya selama ini benar. Dia mulai meragukan ketidakpercayaannya. Dia bertanya-tanya apakah ibunya mungkin benar-benar sudah mati. Dia berdiri di sana lumpuh karena ketakutan. Gelombang monster yang siap memakan semua orang yang ada di kota ini. Saat Ucuy mendengar suara yang menakutkan lagi, tiba-tiba sebuah tangan mencengkramnya dan menariknya untuk menjauh. Rupanya itu adalah ayahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa menemukannya. Ayahnya hanya mendesaknya untuk terus berlari tanpa henti. Monster-monster itu semakin dekat. Ucuy menyaksikan seorang pria di belakang mereka diserang. Dia dan ayahnya membelok dari sudut ke sudut hanya untuk menghindari lebih banyak monster. Ayahnya melompati pagar dan menyuruh Ucuy untuk mengikutinya dengan seksama. Mereka berlari melawan kerumunan menuju jembatan yang jauh di sana. Monster-monster yang bervariasi dalam bentuk dan ukuran melahap warga sipil di sekitar mereka. Beberapa membunuh tanpa pandang bulu. Ucuy terus berlari melewati orang-orang yang berdiri membeku ketakutan. Saat mereka menaiki jembatan,
dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa. Semua orang telah dilahap oleh monster. Dia memperingatkan ayahnya bahwa monster-monster itu mendekati mereka. Tetapi ayahnya bersikeras untuk terus berlari karena ini satu-satunya jalan untuk keluar dari kota ini. Gelombang monster sekarang mengejar mereka ke atas jembatan. Tiba-tiba seekor monster mencengkram kaki Ucuy yang menyebabkan rasa sakit yang hebat. Dia berteriak bahwa jika mereka tidak melepaskannya, dia akan mati. Ayahnya menggunakan pintu mobil untuk memutuskan lengan monster itu sehingga jatuh dari jembatan. Ucuy memegangi pergelangan kakinya yang terluka dan pada saat ayahnya mengecek kakinya, jembatan berguncang akibat beban monster yang mendekat. Ucuy mencoba untuk berdiri dan bertekad untuk terus berlari. Tetapi dia menyadari bahwa celah di antara mereka dan para monster semakin mengecil. Dia hampir pingsan. Sesekali dia melihat ke atas untuk melihat ayahnya yang mengawasinya. Ucuy memberitahu ayahnya untuk terus maju dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika ayahnya mulai bergerak, Ucuy merasa pasrah karena mengira ayahnya meninggalkannya seperti biasa. Tetapi ayahnya mengelurkan tangan dan mendesaknya untuk bangun. Ucuy bingung dan bertanya mengapa ayahnya tidak meninggalkannya. Ayahnya bersikeras bahwa dia punya rencana yang sangat mengejutkan. Ucuy meragukannya, tetapi saat melihat kepercayaan di mata ayahnya, Ucuy terdiam. Segera dia meraih tangan ayahnya. Bersamaan dengan itu ayahnya menariknya dan mendesak Ucuy untuk berlari. Saat mereka mulai berlari, Ucuy berbalik untuk bertanya tentang rencana ayahnya. Tetapi merasakan sesuatu di tangannya. Ayahnya berteriak bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mereka harus segera melarikan diri dari jembatan ini. Ucuy mengakui hal ini dan terus berlari. Saat semakin dekat dia ke sisi lain, jembatan semakin berguncang hebat. Penyangga jembatan patah akibat berat beban monster. Kabel jembatan itu putus, menyebabkan bagian jembatan dan beberapa monster mungkin termasuk ayahnya jatuh ke bawah. Ucuy berdiri di tepi jembatan sembari memanggil-manggil ayahnya. Tidak yakin tentang apa yang terjadi padanya, tetapi dia ingat ayahnya mengatakan dia punya rencana. Ucuy bertanya-tanya apakah ini yang dia maksud. Dia mempertanyakan mengapa ayahnya menyiksanya sekian lama hanya untuk menyelamatkannya. Sekarang kakinya gemetar dan tubuhnya mulai lemas. Ucuy menyatakan kalau dia telah selamat, tetapi sekarang apa tujuan dia bertahan hidup? Semua mimpinya tentang kehidupan di atas telah padam. Tidak ada kedamaian dan keindahan di sini. Tujuan yang paling berharga untuk bertemu ibunya tetap akan menjadi mimpi yang tidak mungkin tercapai. Dia mulai menangis dan mempertanyakan mengapa ayahnya berusaha keras untuk menyelamatkannya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya karena ini tampaknya lebih buruk daripada penjara tempat dia dibesarkan. Dia teringat ayahnya yang memberikan catatan. Dia melihat tangannya dan perlahan membukanya untuk melihat apa yang tertulis. Dia berhenti menangis setelah membaca catatan itu. Saat menatap sisa-sisa jembatan, tiba-tiba seekor monster mulai merangkak keluar dari tebing. Ucuy ketakutan dan mencoba lari tetapi merasakan sakit yang hebat di kakinya. Dia meraih pagar dan menyadari monster itu semakin dekat sampai mereka berdua jatuh dari jembatan. Ucuy berguling-guling di tanah bersamaan dengan monster itu. Kemudian dia mencoba untuk berdiri tetapi staminanya terkuras. Saat monster itu mulai bangkit, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia menyerah dan percaya bahwa dia akan mati. Tetapi kemudian secercah harapan menyala kembali dalam dirinya. Dia mulai menangis sambil melihat catatan itu dan bertanya-tanya mengapa ayahnya baru sekarang mengungkapkan bahwa ibunya masih hidup. Ketika monster itu berdiri, dia merasakan gelombang adrenalin. Ucuy berdiri dengan tekad untuk hidup. Dia bersumpah untuk tidak menyerah dan akan menemukan ibunya. Tetapi pertama-tama dia harus berurusan dengan monster di depannya. Dia mengingat pelajaran dari ayahnya tentang bagaimana manusia tidak memiliki pengetahuan untuk bertahan hidup secara mandiri. Monster itu menyerangnya, sementara dia ingat ayahnya mengatakan bahwa bahkan jika mereka selamat, itu hanya masalah waktu sebelum mereka mati. Saat monster itu menyerang, dia bertanya kepada ayahnya, bagaimana dia harus menangani ini jika kata-kata ayahnya benar? Dia akan tidak berdaya dan harus menerima kematiannya. Saat tinju monster itu semakin dekat ke wajahnya, waktu tampaknya melambat. Ucuy mengingat semua yang diajarkan ayahnya tentang serangan balik, menghindari pukulan itu dengan melompat ke belakang monster. Momentum dari pukulan itu menyebabkan monster tersebut menghentikan dirinya sendiri agar tidak meluncur dari tebing. Ucuy terkejut karena telah berhasil menghindarinya, tetapi monster itu bersiap untuk serangan lain. Dia ingat ayahnya mengatakan bahwa Ucuy berbeda dari yang lain. Perbedaan utamanya adalah Ucuy tahu persis apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Ucuy berhenti dari gemetar dan mulai tenang.
menyiapkan dirinya ke posisi bertarung untuk menghadapi monster itu. Monster itu menyerang dan siap untuk melawan. Saat monster itu melayangkan pukulan, Ucuy meluncur di bawah serangannya, menghentikan langkahnya dengan meraih paku yang dia perhatikan sebelumnya. Dia menarik paku itu keluar dari tanah dan menyerang monster itu. Saat monster itu berbalik untuk menangkapnya, Ucuy dengan mudah dapat menghindar. Dengan paku yang dipegangnya, dia berbalik untuk menusukkan paku tersebut tepat ke kepala monster itu dan berhasil membunuhnya. Gimana menurut kalian coy? Cukup seru bukan? Tinggalkan komentar dan like videonya jika kalian suka. Nantikan suguhan-suguhan menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa dan tetap semangat!